kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Ya, mematikan satu pengkhianat atau 2-3 pengkhianat itu pahalanya besar karena mengamankan 280 juta rakyat Indonesia. Kasat mata pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat ini. Pengkhianat itu dari tadi ada bawahan saya katakan, jenderal banyak itu Pak yang jadi pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baru saja kumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul hari ini sudah didahului dengan kemarin kita bertemu para purnawirawan, para purnawirawan TNI dari 3 matra, darat, laut, udara, dari mulai kolonel sampai jenderal bintang 4 atau laksamana dan marsikal. Intinya para purnawirawan itu apa ya, gregetan, gemes, ya marah juga gitu. Kondisi bangsa ini sudah sangat morat-marit, tinggalan dari Jokowi, tinggalan dari rejim Jokowi, dan Prabowo sudah lebih 100 hari jadi presiden, tapi kok langkah-langkah tegasnya belum kelihatan. Ya kelihatan sedikit sekali gitu. Nah, kami pikir para purnawirawan yang bekas tentara ini, kalau kita lambat bergerak, musuh juga akan juga lebih cepat membersihkan diri menghadapi kita gitu. Ada apa ini? Apa yang dihadapi oleh Prabowo sebagai presiden? Kenapa kok tidak mengeluarkan sikap yang jelas, tegas? Contoh, masalah PSN. Ini jelas bukan proyek strategis nasional, proyek biadab. Proyek biadab kalau menurut saya. Saya bisa buktikan. Kalau ilegal itu terlalu halus. Karena ini menimbulkan penderitaan yang cukup besar kepada rakyat. Menimbulkan kerugian kepada negara. Kok Prabowo masih belum menentukan sikap? Takut. Padahal rakyat, selama Prabowo mengambil sikap untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, yakin saya seluruh rakyat Indonesia, kecuali para pengkhianat, akan mendukungnya. Kalau nggak berbuat, itulah yang mendasari kemarin para purnawirawan. Karena itu purnawirawan membuat satu kelompok yang peduli kepada negara ini akan mencoba untuk komunikasi dengan presiden atau membuat deklarasi menyampaikan tuntutan atau desakan kepada Presiden Prabowo melakukan apa saja agar negara ini terselamatkan, Malu kita kalau negara ini pecah belah di saat kita ini masih hidup sekarang. Nah, itu banyak, bukan hanya masalah proyek strategis nasional saja ya. Masalah kedaulatan kita yang sudah diacak-acak oleh pengusaha busuk yang bekerja sama atau dikendalikan oleh para pengkhianat ini sudah kasat mata. Tipuannya juga sudah sangat begitu kasar, vulgar dan terbuka. Tapi kok pemerintah diam saja. Nah, atas dasar itu, hari ini kami purnawirawan mengundang teman-teman dari civil society untuk tukar pikiran, untuk mendapatkan masukan-masukan, kalau istilah kerennya Edi katanya brainstorming. Apakah langkah yang direncanakan oleh Purnawirawan TNI itu betul atau tidak, didukung atau tidak? Nah, hari ini kami purnawirawan yang kemarin sudah kumpul berbahagia karena rencana kami itu mendapatkan dukungan dari teman-teman aktivis sipil dan katanya juga akan melakukan langkah-langkah yang sama atau mendekati itulah untuk mendesak Presiden Prabowo yang sudah 100 hari ini berkuasa kok malah membiarkan
oligarki hitam rakus ini di backup oleh para pengkhianat yang notabene pengkhianat itu ada di depannya Prabowo. Kenapa tidak dilakukan langkah untuk mencegah, kalau perlu mematikannya gitu. Heran, ya mematikan satu pengkhianat atau 2-3 pengkhianat itu pahalanya besar karena mengamankan 280 juta rakyat Indonesia. Oh, keren. Betul. Dan mengamankan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dan lain sebagainya. Saya kalau udah nyampe ini mau marah saja. Karena apa? Kasat mata pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat ini. Pengkhianat itu dari tadi ada bawahan saya katakan, jenderal banyak itu Pak yang jadi pengkhianat. Saya bilang ada nama Sunarko, nggak ada, alhamdulillah. Tapi jenderal banyak. Teman-teman ini juga tahu. Namanya bisa juga disebutkan pada waktunya. Itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Umedi. Terima kasih. Sekalian, jadi sebelum pindah ke tempat lain, maksud saya ke tokoh yang lainnya. Tadi karena Jenderal Sunarko sudah menyebut jenderal-jenderal pengkhianat, walaupun nanti dia mengatakan akan disebutkan pada waktunya. Cuma pertanyaan saya sebagai jenderal juga yang tidak disebut namanya, ya kan, dengan teman-teman yang kan pasti kan bukan pengkhianat. Itu mereka kira-kira mau diapain oleh para jenderal yang tidak berkhianat ini? Ya pada waktu jenderal pengkhianat itu mau diapain sama jenderal-jenderal yang tidak berkhianat? Pada waktunya kalau nanti pemberitaan Prabowo sudah tegas jelas dihukum mati. Pengkhianat itu di mana pun hukum mati. Ya, walaupun jenderal-jenderal senior ya. Nggak ada, jenderal itu nggak ada senior junior. Pengkhianat itu nggak ada senior junior. Pengkhianat ya pengkhianat. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Oke, kita sekarang loncat dari Pak Jenderal Sunarko, kita loncat sebentar ke Bang Rijal Fadila. Ini menjadi menarik karena tadi saya termasuk kayak ikut duduk di dalam, jadi tahu pembahasan sampai kemana dan bagaimana. Cuman sempat semacam akan tergiring. Forum akan memberikan dukungan, nah kan gitu kan, kepada Prabowo kalau begini dengan syarat begitu. Nah tapi Bang Rijal Fadila mengatakan jangan, kalau ada kalimat dukungan nanti dipelintir judulnya Purnawirawan Civil Society mendukung Prabowo, syarat yang begini jadi hilang. Nah Bang Rijal Fadila punya istilah lebih tepat yaitu mendesak. Monggo silakan Bang Rijal. Ya, saya kira memang Pak Edi kita harus mendesak Prabowo gitu. Karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be gitu ya. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembersihan sampai ke pembunuhan gitu kan. Pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif membunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat gitu kan, kill or to be killed gitu kan, membunuh atau dibunuh. Nah, itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal ya, persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo yang akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran itu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat gitu. Jadi rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini. Prabowo gitu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Gitu, itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power gitu kan pada ujungnya, ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali gitu kan untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini adalah merepresentasi
aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini, di hampir seluruh kota. Adili Jokowi gitu kan, makzulkan Gibran, walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal, bisa dihukum juga Gibran, tapi mulailah dari makzulkan. Maka temanya adili Jokowi, makzulkan Gibran gitu. Dan hukum Gibran serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Rakyat berdaulat, karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak menginjak atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan, dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nantinya. Itu bagian dari desakan kita ya? Iya, desakan. Yang jahat itu bukan hanya etnis Tionghoa, yang jahat ya jahat aja gitu. Yang sekarang berbahaya, etnis Cina yang jahat. Bukan Yaman yang jahat. Oke. Yang suka ngumpul-ngumpul kakaknya menteri itu. Kita sebelum bicara pemakzulan Gibran itu jauh sebelumnya kita bicara